Di video kali ini aku mau bantu jawab tentang pertanyaan kalian karena banyak yang tanya kenapa rumah aku bisa murah banget sih, 30 juta bisa bikin rumah. Sebelum aku mulai jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, tonton sampai habis. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang rumah bata aku yang harga 30 juta ya. Jadi banyak kalian semua tanya, kenapa rumah aku cuma murah banget, cuma 30 juta sudah bisa bikin rumah. Apalagi yang perlu kalian tahu, rumahku itu sudah masuk ukuran 9 kali 9 meter ya. Kenapa sih kok harganya itu cuma 30 juta? Jadi jangan lupa tonton terus video ini ya biar kalian tahu tentang penjelasan rumah aku ya. Jadi di video yang sebelumnya itu, video kali pertama aku bikin konten tentang rumah bataku, aku udah jelasin 30 juta itu hanya materialnya aja ya. Belum termasuk ongkos tukang, pemasangan saluran listrik, EPAM dan lain-lainnya. Jadi aku itu 30 juta itu cuma materialnya aja. Garis bawah ya, 30 juta hanya materialnya aja karena ukuran rumahnya itu memang 9 kali 9 meter dan itu cukup besar ya. Jadi awal mula aku bangun rumah itu karena memang tanah di sini itu aku dapat tanah warisan dari nenek aku ya. Jadi tanahnya itu ya aku sebutin dulu sebentar. Tanahnya itu aku dapat warisan ukuran 10 kali 20 meter gitu. Jadi almarhum bapak aku itu bikin pondasi untuk aku bikin rumah itu 9 kali 9 meter. Jadi masih ada sisa ke belakang itu masih ada sisa 10 meteran ya. Jadi awal mulanya itu bapak itu bikin pondasinya dulu 9 kali 9 meter. Dan pondasinya itu aku gak keluarin budget sama sekali karena memang bapak itu niatnya mau bantu ya. Dan untuk batu buat pondasinya itu bapak itu nggak beli karena beliau itu ngumpulin semua dari pantai. Jadi bapak itu cari batu pondasinya itu dari pantai. Jadi sama sekali tidak beli. Yang beli itu hanya semennya aja sama ya ongkosnya apa ya, kuli. Aku total di sini sekitar mungkin bapak itu ngeluarin sekitar 5 jutaan lah ya. Aku nggak tahu karena bikin pondasi bapak sudah nggak ada, aku nggak bisa tanya berapa biaya untuk bikin pondasinya. Aku anggap di sini pondasi itu 5 juta ya teman-teman ya. Dan untuk batakonya sendiri aku pakai batakonya itu 3.200 batako. Jadi cukup banyak. Ya kan? 3.200 batako. Jadi totalnya itu sama gorong-gorong itu sekitar 7.300.000-an. Nah, jadi untuk batako dan gorong-gorongnya itu 7.300.000-an. Untuk gorong-gorongnya aku lupa, mungkin kalau nggak 7 atau 8 gorong-gorong karena aku pakai 2 gorong-gorong ya, teman-teman. Untuk gorong-gorongnya tapi aku lupa aku berapa. Pokoknya batako itu aku harganya itu 7.300.000 dan aku beli kualitas yang mungkin bisa dibilang jelek ya teman-teman, karena kalau aku pakai ini ada bataku di sini di belakang. Ini bisa kalian lihat ya. Ini tuh jelek kan batakonya, bukan kualitas bagus ya, karena memang harganya itu murah sekali. Aku dapat borongan itu aku beli 3.200 itu kenanya 2.100-an lah ya. Segitu. Nah, untuk kayunya di sini aku habis 10 juta, teman-teman. Nah, ada sebagian kayu itu memang punya bapak aku ya. Jadi bapak aku itu tebang kayu sendiri dan sisanya itu aku beli. Aku habis 10 juta untuk kayunya sendiri, teman-teman. Baik itu kayu pintu, kayu usok, kayu besar, kayu pintu, kayu usok. Itu aku habisnya semua 10 juta ya, teman-teman. Nah, untuk semennya sendiri aku pakai 40 sak semen dengan seharga satuannya itu 50.000. Jadi totalnya untuk semen sendiri itu 2 jutaan ya. Semennya itu murah teman-teman karena mereknya itu 3 roda. Tapi kalau kalian mau bikin jangan beli yang
merek 3 roda ya teman-teman, gampang rompol. Beli yang bagus aja ya, tapi kalau nggak punya uang beli semen 3 roda juga nggak apa-apa kok ya. Nah, untuk gentengnya sendiri aku pakai 3.100 genteng. Nah, yang 100 aku belinya itu cuma 3.000, harganya itu 3.500.000-an gitu ya teman-teman. Kalian nilai sendiri itu mahal atau enggak ya. Nah, untuk 100 gentengnya itu aku pakai genteng bekas rumah mbah aku teman-teman. Karena mbah aku punya genteng bekas, dia genteng itu ganti pakai apa namanya ya, kanopi. Jadi genteng yang 100 itu aku pakai gentengnya mbah. Jadi bisa mengirit biaya teman-teman ya. Nah, untuk pretelannya sendiri seperti itu apa ya? Pretelan ada paku, ada kloset, ada gagang pintu. Pokoknya yang aku masuk pretelan mungkin kalian sudah paham lah ya. Itu aku habis pretelannya sendiri itu 8 juta teman-teman. Maaf, bukan 8 juta, maksudnya 5 juta untuk pretelannya sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi aku belinya itu semua ya sekitar 30 jutaan lah, hampir 35 ya teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin tentang ongkos tukang. Jadi yang 30 juta itu adalah aku beli materialnya aja. Nah, untuk ongkos tukangnya ini yang jadi pertanyaan untuk kalian. Kok murah 30 juta bisa bangun rumah 9x9 meter? Padahal sudah aku jelasin di video aku yang sebelumnya, 30 juta itu hanya materialnya aja, perlu digaris bawah. Karena memang bahan-bahannya itu bangun rumah itu butuh ongkos yang cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi di sini aku jelasin tentang ongkos tukangnya. Kebetulan almarhum bapak aku itu beliau bisa nukang, jadi beliau juga bantu-bantu untuk bikin rumahnya. Untuk tukangnya sendiri aku pakai 1 tukang dan 2 kuli. 1 tukangnya itu ongkosnya 100.000 ya, karena aku bangunnya itu di tahun 2021, tahun 2000 berapa aku lupa, 2022 aku bangunnya. Ongkosnya itu masih 100.000 dan memang tukangnya itu aku bilang tukangnya itu abal-abal, karena memang dia tuh gimana ya asal-asalan gitu loh. Aku juga greget dengan tukang aku sendiri. Jadi kalau kalian mau bangun rumah harus pilih tukang yang benar-benar handal. Nggak apa-apa bayar mahal sedikit, yang penting tukangnya itu handal. Greget teman-teman ya. Jadi ongkos tukangnya sendiri itu 100.000 untuk perharinya. Jadi aku habiskan waktu 42 hari kerja. Kalian bisa nilai sendiri 42 hari kerja untuk rumah batako yang belum selesai ini itu lama apa enggak? Kalau menurut aku itu lama ya. Jadi untuk tukangnya sendiri itu 100.000 dan kulinya 2 itu 80.000. Satunya 80.000, jadi kulinya itu 160.000. Dan untuk ongkos tukang dan kulinya aku habiskan di sini 13.320.000 untuk ongkos tukangnya aja. Untuk rokoknya itu 30.000 untuk 2 rokok. Jadi satu hari aku habisin 2 rokok itu 30.000 kali 42 hari kerja itu habisnya 1.260.000. Bayangin cuma rokok aja 1.200.000 teman-teman. Halo, bangun rumah itu banyak. Tapi kalau kalian bisa pintar-pintar memanage uang kalian, ya segitu. Ya memang bagaimana ya? Memang segitu untuk bayar rokok. 1.200.000 untuk rokoknya aja. Kalau untuk makannya di sini satu hari itu aku bisa habisin 60.000 untuk makan satu harinya. Untuk makannya aja itu 60.000 teman-teman ya. Untuk makan bapak aku dan untuk makan 3 orang yang ngerjain rumah ini itu satu harinya 60.000 teman-teman. Bayangin 60.000 kali 42 hari kerja itu semua 2.520.000. Banyak kan ya. Jadi kalian totalin aja sendiri itu semua ya. Kurang lebih ya aku habisnya segitulah ya, 20 jutaan lah untuk tukangnya sendiri, untuk ongkos tukang, untuk rokok tukang, untuk
20 juta sendiri teman-teman. Hampir sama dengan harga materialnya aja ya. Bayangin ongkos tukang sama ongkos material hampir sama temen-temen ya. Ya tukang itu mahal memang teman-teman, apalagi kalau tukangnya memang bener-bener handal. Karena rumah aku nggak handal teman-teman, abal-abal ya. Maaf ya, enggak, maksudnya kurang hebat untuk jadi seorang tukang yang handal gitulah ya. Maaf Pak Tukang, maaf, tapi aku gede-gede sampai ulai sampean Pak Tukang. Aku rodo elek gara-gara sampean Pak Tukang. Maaf Bun, greget. Nah, untuk pemasangan saluran listrik, untuk PAM, untuk ya listriknya itu 1.200.000 untuk pemasangan listrik, karena aku nyalurnya itu dari jalan raya tuh cukup jauh, sekitar 200 meteran. Seharusnya itu saluran listriknya itu cuma 800 atau 900 gitu ya, aku lupa. Jadi ditambah nyambung kabel itu, jadi habisnya 1.200.000 teman-teman untuk saluran listrik. Nah, kalau untuk PAM lebih jauh lagi teman-teman ya. Aku habisnya itu 1.500.000 karena paralonnya itu aku beli paralon 100 meter teman-teman ya. Greget gak tuh? Karena memang rumah aku itu ada di kebun. Jadi aku belinya itu 100 meter paralon. Bayangin, dari jalan raya ke rumah aku itu 100 meter paralon. Dan itu masih dibonusin 2 meter paralon dari orang PAM-nya sendiri. Jadi 100 meter lebih teman-teman ya. Dan harga PAM-nya itu ya 1.500.000 untuk pemasangan saluran PAM. Listrik 1.200.000, abangnya 1.500.000, untuk tukangnya sendiri 20 juta, 20 juta, bayangin nggak tuh? Jadi jadi untuk materialnya itu sekitar 35 jutaan. Nah, jadi untuk ongkos tukangnya itu 20 jutaan, dan untuk saluran listrik dan saluran airnya itu 2.700.000-an. Jadi kalian nilai sendiri itu berapa? Kurang lebih 60 juta untuk bangun rumah yang belum jadi ini teman-teman ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana teman-teman ya? Menurut kalian worth it nggak rumah ukuran 9x9 meter dengan budget di bawah 60 juta itu? Menurut kalian bagaimana? Worth it atau enggak ya? Komen di bawah. Nah, kalau menurut aku sih lumayan worth it, apalagi di era sekarang yang semua serba mahal. 60 juta itu cukup worth it, bisa bangun rumah ya teman-teman ya, daripada kalian harus ngekos, harus tinggal sama orang tua. Ya usahain bisa bangun rumah sendiri, apalagi kalau udah punya lahan ya teman-teman ya. Jadi nggak ngerepotin orang tua itu ya teman-teman ya. Nah, untuk rumah aku sendiri itu nggak pakai besi cor ya teman-teman ya, karena memang besi itu cukup mahal ya. Tapi setelah jadi ini aku rasa penting memang pakai besi cor ya, karena memang apa ya, kalau nggak pakai besi cor itu agak ngeri gimana ya nggak sih. Tapi alhamdulillah, dan jangan sampai di rumah aku itu ada gempa. Tapi alhamdulillah di daerah sini tuh nggak rawan gempa. Jadi ya aku berdoa banyak-banyak aja semoga nggak ada gempa, karena memang rumah aku ini medeni teman-teman ya nggak sih ya. Tapi kalau kalian mau bangun rumah pakai besi cor ya teman-teman, usahain kalian pakai besi cor. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian bunda-bunda semuanya dan teman-teman semua yang mau bangun rumah dengan budget yang minim. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu channel aku berkembang ya teman-teman ya, biar channel ini bisa berkembang dan aku bisa memperbaiki rumah aku, dan aku bisa sharing-sharing ke kalian bagaimana tentang perkembangan rumah aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih bunda-bunda semuanya. I love you all. Assalamualaikum.